tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sangat luar biasa kepada kita. Kami juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita nyanyi. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dia yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menawar seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yuk adik-adik, saat tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya biarlah firman dia sudah ditaburkan oleh kakak pembina, itu boleh menjadi berkat buat adik-adik, adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ku tahu Bapa pelihara aku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku.
peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yuk adik-adik, pejamkan matamu. Lipat tanganmu, kita percaya Tuhan hadir. Muslim adik di rumah, kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bila kami hati Tuhan seperti tanah yang baik Tuhan Yesus. Sehingga benih firman-Mu terjatuh di tanah yang baik. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sedang Tuhan penyampaian firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Nah, Kak Melisa berharap adik-adik masih di rumah aja ya, bareng sama keluarga. Yang kangen sekolah, kangen ketemu temen, kangen main bareng. Sabar ya, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Nah, adik-adik masih inget gak cerita 2 minggu lalu? Yang Kak Bella cerita loh. Terus cerita minggu lalu juga yang Kak Tania cerita. Adik-adik kalau lupa tonton lagi ya. Nah, hari ini Kak Melisa mau cerita tentang kelanjutannya loh. Siapa yang penasaran? Sebelumnya, karena adik-adik kan di rumah doang pasti bosen dong. Hari ini Kak Melisa mau ajak adik-adik ke virtual garden. Tada! Nah, di garden atau di kebun, adik-adik biasanya lihat apa sih? Ada burung. Gimana suaranya burung? Terus ada kupu-kupu. Bagus-bagus ya kupu-kupunya. Terus ada banyak bunga-bunga warna-warni. Nah, Tuhan Yesus dulu juga suka loh cerita ke semuanya, ke orang banyak. Suatu hari Tuhan Yesus cerita tentang suatu perumpamaan seorang penabur. Kira-kira ceritanya gimana ya? Yuk kita nonton dulu ya videonya. Sebelumnya jangan lupa dibuka matanya, dibuka telinganya, ditutup mulutnya, kunci dulu, simpen. Oke? Are you ready? Let's go! Halo, aku
aku seorang penabur. Hari ini aku mau menabur benih supaya benih ini tumbuh menjadi tanaman yang subur dan bisa berbuah. Yuk ikut bareng-bareng sama aku. Nah, adik-adik, tadi udah lihat belum penaburnya ngapain aja? Kan tadi ditabur tuh, ada di mana aja ayo? Di pinggir jalan, good. Terus di mana lagi abis itu? Di tanah berbatu. Terus apa lagi? Di tanah semak belukar. Sama yang terakhir di tanah yang subur. Nah, Kak Melisa mau jelasin. Jadi benih itu, benih yang tadi ditabur nih, itu artinya firman Tuhan. Kayak kita ke gereja nih setiap minggu dengerin firman Tuhan. Nah, tempat-tempat yang ditabur itu sama kayak sikap hatinya kita. Sikap hatinya Kak Melisa, sikap hatinya adik-adik, sikap hatinya Mami Papi. Adik-adik coba pilih, mau mempunyai sikap hati yang seperti apa? Biar ntar benih atau firman Tuhan yang ditabur di hati adik-adik menjadi tumbuh dan berbuah. Kita coba cek ya. Kalau tadi benihnya ditabur di pinggir jalan, kira-kira tadi tumbuh nggak adik-adik? Langsung dimakanin sama burung, yang artinya adik-adik berarti nggak mau dengerin firman Tuhan, bahkan nggak mau ke gereja. Siapa yang suka kayak gini? No. Kalau tanah yang berbatu, coba kita cek, kita tabur ya. Wups, jatuh. Nah, kalau di tanah berbatu tumbuh sih, dengerin sih firman Tuhan, tapi kalau diajak main dikit sama teman atau males bangun dikit, langsung gak mau ke gereja, langsung gak mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang suka kayak gitu? Kalau diajak, yuk ke gereja yuk sama mami dan papi, kita gereja online. Gak mau mami, aku lagi nonton YouTube dulu sebentar gitu. Ayo, gak boleh ya. Kalau kita ke gereja, kalau kita dengerin firman Tuhan harus fokus. Tapi kalau di semak belukar, tadi kan tumbuh ya, bertumbuh dulu, tapi sebelum berkembang, sebelum lebih bagus lagi, dia layu, dia mati. Karena semak belukarnya lebih gede-gede, lebih tinggi-tinggi. Itu artinya adik-adik lebih pilih yang main, lebih pilih yang hal-hal yang gagut. Misalkan adik-adik, harusnya adik-adik sudah dibilang tidak boleh berbohong ya. Oke, aku gak mau berbohong, aku kan sayang sama Tuhan Yesus. Suatu hari adik-adik ngompol. Kan mami bilang kalau udah gede gak boleh ngompol. Akhirnya adik-adik berbohong karena adik-adik takut kalau ntar maminya marah-marah. Boleh gak bohong adik-adik? Gak boleh, ntar benih yang ditanam jadi mati lagi. Sayu. Makanya dari yang pinggir jalan, tanah berbatu sama semak belukar, siapa yang suka gitu? Ayo jujur. Kak Melisa juga dulu suka gitu. Kalau ke gereja terus nggak bangun, aku males nggak ke gereja. Jadinya firman Tuhan yang harusnya Kak Melisa dapat jadi nggak dapet. Tapi kita sama-sama janji ya, kita nggak mau kayak gitu lagi. Kita mau selalu fokus sama Tuhan Yesus. Nah, yuk kita baca ayat hari ini ya. Kita buka sama-sama yuk Alkitabnya. Nah, nih ayat hafalannya.
ada di sini. Untuk yang masih kecil yang belum bisa baca, Mami, Papi sama Encusnya boleh tolong bacain ya, biar mengenal firman dari masih kecil. Yuk kita baca bareng-bareng dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita ulangin lagi dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulangin lagi ya, pakai gerakannya yuk biar kita hafal. 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Oke adik-adik, nah dibaca terus, didengerin terus ayat hafalannya setiap hari dan setiap malam. Yuk kita mau buat aktivitas. Nah untuk aktivitas hari ini nyambung ke minggu depan loh. Jadi selama nunggu akhir dari ceritanya di minggu depan, adik-adik boleh bikin aktivitas di rumah sama Mami, sama Papi, sama saudara-saudara juga. Yang dibutuhin adalah gelas yang bening, terus kapas, benih atau bisa biji-bijian, bisa kacang hijau, bisa kacang merah, pokoknya apapun yang bisa tumbuh, dan air. Nah caranya gampang banget. Kapasnya ini ibarat tanah loh adik-adik. Jadi kita boleh potong kapasnya kecil-kecil. Kita taruh di gelasnya, di bagian bawah, tempel. Terus taruh benihnya. Jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Nah, kasih space, tepuk-tepuk. Terus kita semprot setiap hari. Sehari 2 kali ya. Tapi jangan banyak-banyak. Dikit-dikit aja. Udah, ntar tiap pagi dan tiap sore disemprot. Ntar kita lihat ya seminggu ke depan, akankah ini tumbuh jadi subur atau layu. Tergantung adik-adik gimana menanamnya. Oke? Oke adik-adik. Nah semoga adik-adik bisa mendapat pengetahuan baru ya dari firman Tuhan kali ini. Nah yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu sayang sama kami. Walaupun kami masih suka gagut, kami masih suka takut, kami masih khawatir, tapi Tuhan Yesus selalu sayang sama kami. Tuhan, kami janji kami mau menjadi lebih baik. Kami tahu bahwa Tuhan selalu pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you.